Halo sahabat bola sekalian, kurang lebih waktu libur kompetisi BRI Super League masih ada sekitar 2,5 bulan. Bagi kita semua sebagai fans, pastinya waktu 2,5 bulan itu kerasa lama banget. Pasti banyak dari kalian yang nungguin kapan nih klub kebanggaannya main. Tapi kalau buat manajemen klub, waktu 2,5 bulan ini pasti jadi waktu yang kerasanya cuma sebentar. Kenapa? Karena di libur kompetisi ini justru jadi waktu untuk mereka menyiapkan segala macam halnya demi mengarungi kompetisi di musim depan. Mulai dari pembentukan skuad, rekrut pemain, pelatih, terus bikin jersey baru, bahkan sampai ada juga yang memperbaiki dan mempercantik stadionnya. Salah satu yang menarik buat kita ikuti perkembangannya adalah persiapan yang dilakukan oleh Persib Bandung. Karena di saat klub lain sibuk menyiapkan skuadnya dengan melakukan aktivitas transfer, Persib saat ini cenderung masih adem ayem soal transfer. Dan alih-alih sibuk ngedatengin pemain baru, Persib justru lebih disibukkan dengan persiapan teknis lainnya. Salah satu yang menjadi concern Persib saat ini adalah perbaikan Stadion GBLA. Karena saat ini manajemen Persib memang punya rencana besar untuk memperbaiki Stadion GBLA, khususnya untuk area rumput agar kualitasnya bisa lebih ideal. Dan menurut informasi yang kita terima, kabarnya rumput Stadion GBLA ini bakal diganti dengan rumput yang setara stadion elit kelas dunia. Maka pertanyaannya sekarang, gimana perbaikan yang akan dilakukan? Rumput seperti apa yang bakal mereka pakai? Itu semua bakal kita bahas di sini. Pokoknya biar kita semua bisa paham, silakan kalian simak video ini sampai akhir. Bareng gua Zidane Fatoni, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Oke, jadi pada dasarnya rumput stadion yang ada di Indonesia memang nggak semuanya ada dalam keadaan yang benar-benar ideal. Baik secara tampilan ataupun secara kualitas, itu nggak semuanya bagus. Jadi kondisi yang dialami Persib sekarang itu sebenarnya bukan jadi kondisi yang dialami Persib doang. Tapi klub lain juga banyak yang mengalami hal yang sama. Contoh stadion yang punya rumput ideal itu paling Iwayan Dipta Bali United, terus Gelora Bung Tomo Persebaya Surabaya, dan Gelora B.J. Habibie PSM Makassar. Kurang lebih itu. Kalau ada yang belum kesebut boleh tulis di kolom komentar. Tapi intinya, gak semua dan gak banyak dari stadion klub BRI Super League yang punya rumput benar-benar mulus. Apalagi standarisasi rumput di Liga Indonesia kan emang bukan yang tinggi banget. Selagi rumputnya masih bisa kepake, itu masih bisa lolos-lolos aja. Bahkan salah satu contoh rumput stadion yang buruk di musim kemarin ada JIS. Dari segi tampilan tentunya gak banget. Bahkan dari segi kualitas juga sangat buruk. Karena rumputnya gampang banget ngelupas. Dan memang khusus untuk JIS ini, mau sehebat apapun vendor rumputnya, dikarenakan atap JIS yang tertutup dan memang keterbatasan alat yang dimiliki oleh pihak JIS, alhasil rumputnya jadi yang paling gak maksimal. Dan buat Persib, dengan kondisi stadion GBLA-nya, secara kualitas rumput mereka di musim kemarin sebenarnya masih ada dalam kategori yang cukup baik. Minimal permukaannya itu rata dan gak ngeganggu jalannya pertandingan. Cuma, kalau dari segi tampilan memang harus diakui bahwa rumput GBLA ada dalam kategori yang buruk. Karena kalau dilihat dari jauh, rumputnya ada banyak totol-totol hitam. Yang totol-totol hitam itu dikarenakan perbedaan jenis rumput. Karena pas Persib back-to-back champions di tahun 2025, waktu itu kan ada banyak rumput yang dicabut sama supporter. Dan perbaikan rumput yang dilakukan Persib cuma menambal bekas rumput yang dicabut. Alhasil ketika tumbuh, memang kualitas serta jenisnya itu beda dengan rumput lain yang ada sebelumnya. Makanya, rumput GBLA sekarang memang jadi salah satu perhatian serius bagi manajemen Persib untuk diperbaiki. Kenapa manajemen Persib yang memperbaiki? Karena stadion GBLA memang udah disewa kurang lebih dalam jangka waktu 30 tahun ke depan. Maka situasi tersebut memang bikin pengelolaan serta perawatan stadion GBLA sepenuhnya ada di tangan manajemen Persib. Dan ini yang memang menjadi spesialnya buat Persib, karena nggak semua klub bisa ngelakuin hal yang sama seperti apa yang Persib lakukan. Satu sisi, memang tanggung jawab Persib jadi lebih besar. Karena di saat klub lain yang mungkin nggak mengelola stadionnya secara mandiri, di libur kompetisi ini mereka cuma fokus ngurus transfer pemain. Tapi kalau Persib, karena mereka harus ngurus stadion GBLA, alhasil di libur kompetisi ini mereka juga harus mikirin perbaikan atau perawatan stadionnya. Cuma dampak positifnya buat Persib, mereka jadi bebas dan sesuka hati buat pakai stadionnya. Mau dipakai buat pertandingan, mau dipercantik kayak gimana pun, mau dipasang apapun, semuanya bebas dilakukan sama Persib. Alhasil penggunaannya memang jadi lebih maksimal dan Persib juga sama sekali gak terganggu dengan hal apapun ketika menggunakan stadionnya.
Beda dengan klub lain yang nggak mengelola stadion kandangnya, kayak misal contoh Persija Jakarta. Karena mereka nggak mengelola JIS secara penuh, mereka cuma ngelakuin kerja sama, walaupun di awal musim kemarin sempat ada kesepakatan agar JIS diprioritaskan penggunaannya buat Persija, tapi pada kenyataannya ada aja gangguan yang bikin Persija di momen tertentu, dalam tanda kutip harus jadi tim musafir karena nggak bisa pakai kandangnya sendiri. Jadi memang lebih baik seperti apa yang dilakukan Persib sekarang, walaupun progresnya nggak langsung ada di atas, tapi sedikit demi sedikit Persib tentunya makin mempercantik GBLA supaya penggunaannya bisa lebih nyaman. Nah sekarang, salah satu yang jadi perhatian Persib di libur kompetisi sekarang kan memang memperbaiki atau perbaikan rumput stadion GBLA. Kalau sesuai kabar yang kita dapatkan, rumput lapangan GBLA ini bakal diganti semuanya. Karena mau gak mau, kalau hasilnya pengen maksimal, memang harus diganti. Kalau gak diganti ya pastinya kualitasnya itu bakalan tetap sama kayak musim kemarin. Dan kabarnya, rumput stadion GBLA ini akan diganti dengan jenis rumput Hybrid Grassmaster. Apa itu Hybrid Grassmaster? Jadi itu adalah jenis permukaan lapangan berteknologi rumput hybrida. Sederhananya, rumput yang digunakan adalah gabungan antara rumput alami dengan rumput sintetis yang disuntikan ke tanah. Biar lebih kebayang, kalau kalian masih ingat, teknologi rumput ini adalah teknologi yang kurang lebih sama ketika digunakan di beberapa stadion Indonesia untuk Piala Dunia U17 2023. Jadi rumput aslinya itu dijahit lagi sama rumput sintetis pakai alat khusus. Kualitasnya nggak usah ditanya. Kualitasnya sangat bagus. Kalian masih ingat juga kan momen ketika pemain Jepang yang selebrasi knee slide di Stadion Sijalak Harupat? Bener-bener mulus banget, tampilannya juga enak. Bahkan ketika diguyur hujan deras juga, gak ada kendala berarti sama rumputnya. Karena memang setelah gua baca-baca, ternyata rumput ini punya banyak keunggulan. Mulai dari struktur yang lebih solid, karena si rumput sintetisnya itu disuntik ke tanah sampai kurang lebih kedalaman 20 cm, yang bikin akar rumput alaminya jadi makin kuat dan permukaannya gak gampang rusak. Terus daya tahannya juga lumayan lama. Kalau dirawatnya benar, rumput ini bakalan tahan sampai 15 tahun. Bahkan kalau nggak salah, correct me if I'm wrong, rumput Stadion Iwayan Dipta dan Stadion Gelora Bung Tomo itu masih pakai rumput bekas Piala Dunia U17 kan? Itu rumputnya sampai sekarang masih bagus banget. Memang kuncinya ada di perawatan yang harus bagus. Kalau perawatannya benar, pasti rumputnya bakalan awet. Bahkan yang lebih gokilnya lagi, teknologi ini juga memang dipakai di stadion-stadion kelas dunia. Kayak Etihad Stadium, Old Trafford, bahkan Santiago Bernabeu. Jadi teknologi rumput yang bakal dipakai Persib ini benar-benar standar tinggi FIFA. Yang memang kalau untuk rumput di iklim tropis, lebih direkomendasikan untuk menggunakan jenis rumput ini. Karena memang lebih cocok dan ketahanannya bakalan lebih kuat. Cuma, apa yang tadi kita bahas baru sebatas rencana. Karena per video ini dibuat, kabar terakhir yang kita dapat bahwa saat ini Persib masih dalam proses pemilihan vendor. Vendor-vendor yang diajak kerja sama-sama Persib itu baru ada dalam tahap survei. Yang hasil dari survei itu bakal menentukan apakah rencana Persib ini bisa terrealisasi atau memang butuh penyesuaian lain. Karena memang teknologi ini jadi teknologi yang gak mudah buat diterapkan. Apalagi kalau sama vendor rumput lokal, pasti banyak hal yang harus dipertimbangkan. Mulai dari kemampuan vendor tersebut, apakah menyanggupi atau enggak, terus pertimbangan budgetnya juga, karena pasti teknologi rumput kayak gini butuh biaya yang nggak murah, dan banyak pertimbangan lainnya. Pada akhirnya, mau rumput apapun yang nantinya bakal Persib gunakan, pasti itu rumput yang paling baik. Karena sesuai apa yang kita bahas kemarin-kemarin, bahwa manajemen Persib adalah tipe manajemen yang punya pemikiran visioner dan jangka panjang. Artinya kebijakan yang mereka ambil nantinya perihal rumput ini pasti gak akan sembarangan. Pasti mereka udah menganalisis potensi serta risiko yang terjadi terhadap kebijakan yang mereka pilih. Dan yang lebih pentingnya lagi, perbaikan rumput ini juga harus dilakukan secara berkesinambungan. Artinya ketika nanti rumput GBLA udah selesai diperbaiki, manajemen Persib juga harus memikirkan gimana caranya untuk menjaga atau merawat rumput supaya kualitasnya bisa terus maksimal. Entah mereka tetap kerjasama dengan vendor rumput kah, atau mungkin meningkatkan kualitas serta alat yang dimiliki sama pengelola GBLA. Yang terpenting, jangan sampai pergantian rumput ini cuma bagus di awal. Sedangkan ketika di akhir musim, atau mungkin di musim-musim selanjutnya, kualitas rumputnya mengalami penurunan yang signifikan. Semoga enggak ya. Dan selain manajemen, harus ada kerjasama juga dengan para bobotoh. Karena pada dasarnya GBLA adalah rumah kalian sendiri. Ketika GBLA adalah rumah, maka udah seharusnya untuk kalian juga jaga sebaik mungkin.
Gak cuma rumputnya, tapi fasilitas lainnya memang harus dijaga sebaik mungkin supaya manfaatnya bisa terasa untuk Persib maupun Bobotoh itu sendiri. Jadi itu penjelasan terkait rencana perbaikan rumput GBLA yang akan dilakukan oleh manajemen Persib. Harapannya semoga rencana ini bisa terrealisasi dengan baik. Sekarang kalau pendapat kalian gimana? Yuk kita diskusi di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih. Gua Zidane Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!